Baik, selamat pagi menjelang siang buat para mahasiswa bimbingan. Di sini saya sudah desain satu kartu kendali istilahnya. Saya sebut dia kartu kendali agar segala sesuatunya terkendali dan kita bisa fokus dalam mengerjakan proposal ini. Baik, yang pertama adalah background. Background itu yang berisi alasan. Alasan ini menuju kepada gap. Gap yaitu bedanya fakta dan harapan. Adanya fakta dan harapan yang berbeda. Eh, Baik, coba kita lihat beberapa proposal yang pernah saya usulkan. Seperti contoh, dalam membentuk background ini sebenarnya namanya juga proposal. Proposal itu artinya propose. Dalam propose kita harus pintar merayu agar proposal kita itu segera ACC dan uh, segera lampu hijau untuk melakukan seminar dan seterusnya selesai penelitian tersebut. Baik, dalam ini adalah background. Saya buat di sini apa? Yang pertama ini adalah apa? Penelitian saya dosen pemula kemarin yang lulus dibiayai. Uh, Judulnya The Effectiveness of Mind Mapping Method in Teaching of Writing Essay, Ability of the Fifth Semester FKIP. Jadi penelitian ini di FKIP. Baik, di mana apa alasan itu dilakukan pada tahun 2014? Apa alasan di mana bentuk proposnya? Ini saya sendiri yang menulis. Sebenarnya yang pertama itu yang saya sampaikan itu to achieve. Yang pertama itu yang saya mau beritahu ini adalah fakta. Ini fakta. Ini fakta. Kemudian dan di sini fakta. Nah, to achieve untuk mencapai apa yang menjadi sasaran ini juga adalah cara. Di sini letak propose-nya. Kemudian di sini in fact fakta. Most students, banyak mahasiswa yang masih salah, incorrect in writing dengan menggunakan struktur dari aspek struktur, vocabulary dan punctuation. Nah, di sini adalah letak saya menuliskan fakta itu. Di sini letak gap yang saya maksud itu ada di sini. Sehingga saya beri from problem, sebab the writer would like propose a solution. Jadi saya menawarkan solusi begitu. Kenapa solusi mind mapping? Itu sangat penting. Kenapa solusi mind mapping? Metode mind mapping yang saya gunakan karena kita bisa lihat ternyata siapa Sahma tahun 2008 kemudian dan ada beberapa lagi ini ternyata sukses uh, menuntaskan masalah bagi siswa yang bermasalah dalam writing. Nah, jadi bahkan di sini saya secara eksplisit langsung menyatakan teori ini adalah teori si Bujan. Nah, itu dia kan. According to Sama, all Nabi al Nakbi. Mind mapping technique can help students to answer writing. Nah, ini dia. Disinilah letak bahwasannya mind mapping itu adalah baik. Jadi saya ingin menggunakan metode itu juga dalam penelitian saya. Dan itu adalah itu adalah itu adalah apa namanya alasan di situ tadi berada alasan, fakta, harapan, gap. Itu dia. Kemudian ada research sedikit lagi di sini. Saya menang penelitian pemula ada beberapa kali. Baik, yang berikut itu yang saya mau tekankan itu sebenarnya di sini juga. Dan ini penelitian saya yang dibiayai oleh Dikti pada tahun 2016, judulnya The Impact of Translation ini. Ya, The Impact of Translation dan seterusnya. Nah, di mana letaknya saya sedang melakukan propose di sini?
yaitu terdapat pada kalimat ini. Bahkan karena ini translation, langsung saya strict kepada contoh. Nah gini, nah sebenarnya di sini teori si Macaulay yang mengatakan yang sudah pernah melakukan. Jadi artinya di sini Macaulay yang pernah melakukan wawancara sehingga dia mentabulasikan penerjemah itu menjadi ada 3 level, ya. Yang pertama yang memang profesinya adalah penerjemah, yang kedua adalah part timer, dan yang berikutnya adalah ya ada 3 di situ, adalah di sini free translator. Nah, pada 3 level ini tentu menghasilkan kualitas terjemahan yang berbeda-beda. Ada yang menganggap itu adalah profesinya, ada part timer, dan bahkan ada free translator gitu. Dan bahkan di sini saya sampai mengutip dan saya di sini mengambil buku bilingual. Contoh buku bilingual sejarah. Kenapa saya ambil buku sejarah? Nah, saya kaitkan ke Soekarno. Nah, di sini kita harus jeli mengkait-kaitkannya. Apa katanya? Jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Itu alasan saya mengambil buku sejarah. Kemudian matematika dan fisika juga ada alasan. Nah, dan itu dan bahkan saya masuk ke contoh begini. Dari contoh ini adalah bukti bahwasannya saya sudah melakukan observasi sebelumnya dalam penelitian tersebut. Baik, kemudian saya kemudian yang berikut di kartu kendali ini adalah research problem. Research problem ini yang kalau satu ini dia. Research problem 1 2. Di sini ada 4 problem. Jika ada 4 problem, maka harus ada 4 objektifnya juga. 1 2 3 4. Nah, itu dia, harus diingat, jangan 1 problem 2 objektif, di situ salah, atau sebaliknya. Dan yang berikut itu research problem itu perlu diuji dengan teknik of data analysis. Nah, bisa kita perhatikan di sini contoh, saya punya 4 problem, kemudian segera kita uji ke teknik analisis datanya. Teknik analisis datanya itu bisa kita lihat di bab 3. Biasanya itu pada bagian akhir. Ini dia. Sebentar. Oke, ya. Ini dia teknik of data analysis. Teknik menganalisis data. Ini yang perlu kita uji. Bahkan saya secara eksplisit mengatakan, in order to answer research problem number 1 and 2, the writer will identify. Artinya dengan melakukan kegiatan nomor 1 ini, maka research problem 1 dan 2 saya selesai. Kemudian to answer research problem 3. Untuk menjawab research problem 3, maka langkah A sampai E di sini yang harus saya lakukan, maka problem nomor 2 selesai. To answer research problem number 4, maka dengan melakukan kegiatan ini, classifying dan seterusnya ini, maka selesailah research problem number 4. Nah, begitu dia. Perlu kita mengujinya, perlu kita menguji bagaimana research problem dan teknik of analyzing data. Oke, kita kembali ke data. Kita kembali ke kartu kendali yang berikutnya, itu adalah data. Data, apa data saudara? Apa data kita? Apakah word, phrase, clause, pair of translation, score, dan sebagainya? Ini adalah bentuk data. Perlu diperhatikan dan perlu kita ketahui jika penguji bertanya, apa data saudara? Maka perlu dijawab dengan baik dan benar, jangan sampai salah. Kemudian teori siapa yang diterapkan? Baik, kalau dikatakan teori siapa yang diterapkan, maka coba kembali kita ke ini, ke judul. Nah, the impact of translation method.
Ini teori siapa? Translation method. Oke. Di sini kalau saya translation method ini adalah teorinya si Newmark, ya. Kemudian translation shift. Translation shift ini teori siapa? Si Cartford, kan begitu. Translation quality ini teori siapa yang diterapkan? Ini teorinya si Nababan. Nah, begitu dia seterusnya. Tergantung judul saudara, lihat judul saudara, kembali ke judul, dan perlu dilihat itu teori-teori siapa. Nah, ini mind mapping, defective mind mapping method, ini teori siapa? Ini teori si Bujan, kan begitu. In teaching or writing essay ability, nah itu dia. Jadi teori yang diterapkan dan teori-teori yang lain itu berbeda. Jadi teori yang diterapkan, yang saya maksud di sini adalah teori yang diterapkan itu teori siapa. Kemudian yang berikut itu adalah metode. Metode perlu kita tekankan desainnya. Apakah dia kuantitatif atau kualitatif? Data collectionnya, bagaimana cara mengumpulkan datanya, perlu cara mengumpulkan data. Kemudian instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, ini juga sangat perlu. Yang perlu saya garis bawahi di sini supaya kita sama-sama tahu, data, teori, dan metode adalah 3 hal yang perlu dikuasai dalam menuliskan proposal. Jangan sampai kita menulis proposal data tidak tahu teori dan metode. Nah, sampai di sini saya rasa mudah-mudahan dipahami, dan coba cek kembali proposal masing-masing. Tanya kepada diri sendiri, bagaimana proposal saya. Baik, terima kasih ya.